Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ella Nurlela, mahasiswa Universitas Pancasakti semester 1 dengan NIM 18621500274 Prodi PG PAUD. Saya akan menyampaikan mata kuliah PPKN dengan dosen pengampu Ibu Fitrah Mulyani MPD. Ideologi Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara. Tujuan yang akan dicapai: 1. Menjelaskan pengertian ideologi. 2. Menjelaskan latar belakang Pancasila sebagai ideologi negara. 3. Mendeskripsikan usaha perumusan Pancasila. 4. Mendeskripsikan pembangunan nilai Pancasila. Ideologi, ide, pemikiran, dan logos, ilmu, seperangkat prinsip yang dijadikan dasar suatu negara untuk mencapai tujuannya. Suatu negara harus memiliki ideologi untuk memberi arah dan tujuan. Apabila negara tidak mempunyai ideologi, maka negara tersebut tidak akan berdiri kokoh. Macam-macam ideologi. 1. Ideologi liberalis. Ajaran yang diyakini kebenarannya untuk mengatur tingkah laku dengan menonjolkan kebebasan individu. Ciri-cirinya: menerapkan sistem ekonomi kapitalis, diserahkan pada perseorangan, adanya partai oposisi, mementingkan diri sendiri, diterapkan paham sekuler. 2. Ideologi komunis. Ajaran yang didasari atas paham sama rata dan sama rasa, sistem ekonomi etatisme, politik tertutup, rakyat sebagai objek, tidak percaya adanya Tuhan. Nilai-nilai Pancasila: ketuhanan, menjalankan ibadah, beramal, saling menghargai sesama pemeluk agama, kemanusiaan, saling mencintai dan sesama manusia, tidak merendahkan martabat orang lain, persatuan, menjaga kerukunan gotong royong dan rela berkorban demi negara, demokrasi, menghargai pendapat orang lain dan melakukan musyawarah, keadilan, perlakuan adil terhadap sesama, hemat, tidak bergaya hidup mewah. Kedudukan atau fungsi Pancasila. 1. Sebagai pandangan hidup, merupakan pedoman atau petunjuk dalam bertingkah laku. 2. Sebagai dasar negara, digunakan sebagai dasar untuk mengatur, menyelenggarakan ketatanegaraan negara Ipolexos Budankam. 3. Sebagai ideologi nasional, nilai-nilai Pancasila penuh dengan jiwa dan semangat perjuangan bangsa untuk mewujudkan negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. 4. Sumber dari segala sumber hukum. Semua sumber tertib hukum yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. 5. Jiwa dan kepribadian bangsa, memberikan corak dan ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. 6. Perjanjian luhur, merupakan kesepakatan bulat wakil-wakil rakyat menjelang dan sesudah proklamasi. 7. Cita-cita dan tujuan bangsa. Upaya mempertahankan Pancasila. Kesadaran untuk melaksanakan nilai-nilai luhur Pancasila, menempatkan Pancasila sebagai sumber hukum, mengakui keanekaragaman, menjaga persatuan dan kesatuan, melindungi Pancasila dari ancaman.
Ideologi terbuka dan tertutup. 1. Dimensi ideologi terbuka. A. Dimensi realita. B. Dimensi idealisme. C. Dimensi fleksibilitas atau kelenturan. 2. Dimensi ideologi tertutup. A. Tidak adanya dimensi realita, idealisme, dan fleksibilitas. B. Rakyat bersikap statis, apatis. C. Stabilitas politik, ekonomi, dan hankam tercapai, tapi tidak ada kebebasan individu. Pancasila ideologi terbuka. Pengertian bangsa Indonesia menerima masuknya budaya asing asal tidak bertentangan dengan Pancasila. Dasar pemikiran Pancasila harus mampu berinteraksi secara dinamis. Nilai-nilai Pancasila tidak boleh berubah. Pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi dalam setiap waktu. Fungsi Pancasila sebagai ideologi terbuka mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia, bersifat fleksibel dan interaktif atau bukan doktriner, sebagai kristalisasi nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia sendiri. Nilai fleksibilitas Pancasila. 1. Nilai dasar relatif tidak berubah, dijabarkan dalam nilai instrumen, nilai praktis yang lebih fleksibel dalam bentuk norma-norma. 2. Nilai instrumental, penjabaran secara kreatif dan dinamis dalam bentuk Undang-Undang 1945 dan peraturan perundang-undangan. 3. Nilai praktis, nilai sesungguhnya yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari berupa nilai praktis yang abstrak, menghormati, kerjasama, kerukunan, dan sebagainya, dipersonalkan dalam bentuk sikap, perbuatan, tingkah laku sehari-hari. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.